Di sebuah lembah yang terkurung oleh bukit-bukit nan hijau, namun selalu diselimuti oleh kabut tipis yang tak pernah benar-benar hilang, terletaklah sebuah desa bernama Desa Karangwangi. Desa ini tidak seperti desa pada umumnya. Udaranya terasa lebih dingin, lebih lembab dan sunyi. Sunyi yang terasa menekan dada bagi siapa saja yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sana. Penduduk desa hidup dengan sangat sederhana. Mereka bercocok tanam, memelihara ternak, dan memelihara dengan rutinitas yang kaku. Namun, ada satu hal yang paling mencolok dari mereka, yaitu keheningan yang mereka jaga dan ketakutan yang tersimpan rapi di dalam mata setiap orang. Di desa itu, anak-anak tidak boleh bermain sampai matahari terbenam. Mereka tidak boleh berteriak-teriak di dekat kebun aren yang terletak di bagian barat desa. Dan yang paling penting, mereka dilarang keras untuk mengambil atau menyentuh buah kelapa yang jatuh di pinggir jalan sendirian, terutama jika buah itu terlihat bersih dan tidak ada pemiliknya. Desa Karangwangi dijaga oleh sesepuh yang bijaksana, namun sangat tegas, namanya Kiai Slamet. Dia adalah orang yang paling tahu sejarah desa dan juga orang yang paling paham tentang apa yang mengintai dari balik pepohonan. Di desa ini juga tinggal sebuah keluarga kecil, Bapak Joko, Ibu Sri, dan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang bernama Dimas. Dimas adalah anak yang pendiam. Ia sering merasa kesepian karena kedua orang tuanya terlalu sibuk bekerja di sawah sampai larut malam. Seringkali Dimas ditinggal sendirian di rumah yang kayu-kayunya sudah mulai keropos itu, hanya ditemani oleh suara jangkrik dan desiran angin yang masuk lewat celah dinding. Maaf ya mas, ibu sama bapak harus pergi. Nanti kalau sudah panen, kita bisa beli mainan baru, kata Ibu Sri. Setiap pagi sambil menyiapkan bekal yang sangat sedikit untuk Dimas. Dimas hanya mengangguk, matanya yang bulat, menatap kosong ke lantai. Ia mengerti, ia tahu, tapi hati kecilnya tetap merasa kosong, tetap merasa tidak diinginkan. Dan perlahan tidak diinginkan itulah yang seringkali menjadi jalan terbuka bagi sesuatu yang jahat untuk masuk. Suatu malam hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang menerpa atap rumbia rumah Dimas, membuat bunyi der-der yang menakutkan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun Bapak Joko dan Ibu Sri belum juga pulang, mungkin karena banjir kecil yang menghambat jalan, atau mungkin karena mereka terlalu lelah dan menginap di tempat lain. Dimas sendirian, ia duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Cahaya lampu Petromax yang berkedip-kedip membuat bayangan di dinding seolah bergerak-gerak hidup. Tiba-tiba dari arah pintu depan ia mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan namun jelas. Dimas menggigil. Bapak? Panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang semakin deras. Dimas memberanikan diri. Berjalan mendekat, kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh lumpur. Jantungnya berdegup kencang. Tuk, 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 terdengar sangat keras di telinganya sendiri. Saat ia membuka sedikit celah pintu, ia tidak melihat siapa-siapa di halaman. Hanya kegelapan yang pekat. Namun di ambang pintu tergeletak sebuah bungkusan kecil berwarna merah, terbungkus kain batik yang lusuh, dan di sebelahnya ada beberapa potong kue yang terlihat sangat lezat, masih mengeluarkan uap hangat. Dimas bingung siapa yang meletakkan ini. Ia mengambil bungkusan itu, dan saat tangannya menyentuh kain merah tersebut, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin yang terasa hidup, dingin yang seolah memiliki nyawa. Malam itu Dimas memakan kuenya. Rasanya sangat enak, paling enak yang pernah ia makan seumur hidupnya. Dan sejak malam itu setiap kali ia merasa sedih, setiap kali ia merasa lapar dan ditinggal sendirian, makanan itu selalu ada, dan suara bisikan halus mulai terdengar di kepalanya. Makan anak, ibu ada di sini, ibu sayang kamu. Suara itu lembut, menenangkan, membuat Dimas merasa dicintai, merasa memiliki seseorang yang peduli, padahal ia tidak tahu bahwa ia sedang memelihara benih kutukan di dalam rumahnya sendiri. Seminggu berlalu, perubahan mulai terlihat.
pada diri Dimas. Anak itu menjadi semakin pucat, lingkaran hitam terbentuk di bawah matanya, dan ia sering tersenyum sendiri sambil menatap ke dinding kosong seolah sedang mengobrol dengan seseorang yang tidak kasat mata. Tetangga mulai bergunjing. "Lihat tuh anak Joko, matanya kayak bukan mata manusia lagi," bisik salah satu warga. "Iya, aku pernah lihat dia jalan sendirian ke arah kebun aren tengah malam, tapi pas aku panggil, dia nggak noleh sama sekali," tambah yang lain. Kiai Slamet yang mendengar hal itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera menemui Bapak Joko dan Ibu Sri. "Joko, Sri, perhatikan anakmu," kata Kiai Slamet. Dengan wajah serius, suaranya berat dan penuh wibawa. Ada yang tidak beres dengan Dimas. Aura di sekitarnya gelap, sangat gelap. Bapak Joko yang awalnya tidak peduli, akhirnya mulai khawatir. "Memangnya kenapa, Kiai?" Dia merasa kesepian. Dia merasa tidak diinginkan, dan itu adalah celah, jawab Kiai Slamet pelan. Matanya menatap jauh ke depan, seolah melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Dia sedang dipantau, dia sedang dipersiapkan. Malam itu juga keputusan diambil untuk menjaga Dimas lebih ketat. Pintu dikunci ganda, semua celah jendela ditutup rapat. Namun kekuatan yang mengincar Dimas bukanlah kekuatan yang bisa ditahan oleh gembok atau kayu semata. Pukul 2 dini hari, suara tangisan anak kecil memecah keheningan desa. "Eba!" Bapak Joko dan Ibu Sri terbangun kaget. Mereka berlari ke kamar Dimas. Namun saat mereka sampai, kamar itu kosong melompong. Kasur terbuka lebar, dan di sana tidak ada siapa-siapa. Jendela terkunci rapat, pintu juga terkunci. Tapi Dimas hilang, lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi. Satu-satunya yang tertinggal adalah bau anyir, seperti bau daun pisang busuk, dan bau tanah basah yang sangat menyengat, serta goresan-goresan halus di dinding kayu yang membentuk tulisan, "Aku dibawa ibu yang baik." Kepanikan melanda seluruh desa Karangwangi. Warga berkumpul, membawa obor, membawa parang, dan bersiap melakukan pencarian besar-besaran. Kiai Slamet memimpin kelompok pencari. Wajahnya tampak sangat muram, karena ia tahu kemana anak itu dibawa. "Kita harus ke kebun aren," kata Kiai Slamet, suaranya tegas. Meski penuh beban, itu satu-satunya tempat. "Jangan, Kiai, itu wilayahnya." Seorang warga gemetar takut menyebut nama itu. "Wewe Gombel," potong Kiai Slamet lantang, "ya itu wilayahnya. Dan jika kita terlambat, Dimas tidak akan kembali lagi sebagai manusia. Dia akan menjadi mainan, dia akan menjadi anak asuhnya selamanya, dan jiwanya akan terkunci di dunia itu." Rombongan berjalan, menembus kegelapan hutan. Jalanan licin karena hujan, akar-akar pohon menjalar, seperti tangan-tangan yang mencoba menahan langkah mereka. Semakin dekat ke kebun aren, udara semakin dingin dan suara alam seolah mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu, hanya suara langkah kaki mereka sendiri dan desiran daun aren yang bergesekan satu sama lain, menciptakan suara seperti bisikan ribuan orang. Di tengah kebun yang paling rimbun, di mana pohon-pohon aren tumbuh sangat tinggi sehingga menutupi sinar bulan, mereka menemukan sesuatu. Di sana, di bawah sebuah pohon besar yang batangnya melengkung aneh, mereka melihat Dimas. Anak itu duduk tenang, matanya terpejam, wajahnya damai, seolah sedang bermimpi indah. Ia dikelilingi oleh dedaunan kering dan bunga-bunga liar yang tidak seharusnya mekar di musim hujan, namun yang membuat semua orang terpaku dan merinding bulu kuduknya adalah sosok yang sedang memangku Dimas. Sosok itu tampak seperti wanita tua yang sangat tinggi besar. Badannya kurus kering, kulitnya hitam legam, mengkilap seperti tertutup lendir. Rambutnya panjang tak terurai sampai ke tanah, dan matanya menyala merah, menyala tanpa bola mata. Wanita itu sedang mengelus kepala Dimas dengan jari-jarinya yang panjang dan kuku hitam tajam, dan dari mulutnya keluar suara mendengung halus, sebuah nyanyian pengantar tidur yang menyeramkan. "Tidurlah anakku, di sini aman, di sini ada yang sayang. Jangan pulang ke rumah yang tidak menginginkanmu. Itu Wewe Gombel," teriak salah satu warga
Ketakutan membuat mereka mundur beberapa langkah. Wewe Gombel mendongak, kepalanya berputar sangat cepat, hingga lehernya memutar 360 derajat menatap warga. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi runcing, seperti taring binatang buas. Gerah! Suara aumaan yang bukan suara manusia menggema membuat tanah bergetar. Jangan sentuh anak itu. Dia anakku sekarang. Suaranya parau, serak, namun terdengar jelas di telinga semua orang. Lepaskan Dimas, teriak Kiai Slamet. Ia maju selangkah, tangannya memegang tasbih kayu gaharu dan selembar kain kafan tua yang sudah diberi doa. Kiai, tolong Dimas. Ibu Sri menangis histeris. Hatinya hancur melihat anaknya berada dalam pelukan makhluk mengerikan itu. Kiai Slamet mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya lantang bergetar melawan suara angin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat doa mulai dibacakan, Wewe Gombel menjerit kesakitan, tubuhnya berasap. Namun ia tidak melepaskan Dimas, malah sebaliknya. Ia semakin erat memeluk anak itu, seolah Dimas adalah harta paling berharga yang tidak ingin ia lepaskan. Kalian tidak sayang padanya, kalian meninggalkannya sendiri. Dia butuh ibu, dia butuh kasih sayang. Teriak makhluk itu dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi suara wanita yang sedih dan terluka. Aku hanya ingin memberi yang kalian tidak beri. Kalimat itu menusuk hati Bapak Joko dan Ibu Sri. Mereka sadar kesalahan mereka, kelalaian mereka, ketidakpedulian mereka yang telah membuka pintu bagi iblis ini masuk ke dalam hidup anak mereka. Dia memilih saya. Dia datang karena dia ingin. Wewe Gombel tertawa jahat. Lihatlah dia tersenyum. Dia bahagia bersamaku. Benar saja Dimas tersenyum. Namun senyum itu bukan senyum anak kecil. Itu senyum yang datar, dingin. Dan matanya saat terbuka sedikit, tampak putih seluruhnya tanpa hitam. Situasi semakin genting. Wewe Gombel mulai memanggil kekuatan gelapnya. Tanah di sekitar mereka berubah menjadi lumpur hidup yang bergerak. Akar-akar pohon menyerang warga, memaksa mereka mundur. Kiai, kita tidak bisa mendekat, teriak salah satu pemuda desa. Kiai Slamet tahu, ikon fisik tidak akan mempan. Makhluk ini kuat karena difedasi oleh rasa kesepian dan penderitaan anak-anak yang terbuang. Sri Joko, panggil anakmu, panggil dengan hatimu. Hanya kasih sayang sejati yang bisa memutuskannya. Perintah Kiai Slamet sambil terus bertahan melawan ilmu hitam yang dilontarkan. Ibu Sri jatuh berlutut, air mata mengalir deras. Ia tidak peduli lagi pada ketakutannya. Ia berlari melewati asap hitam, melewati akar-akar yang mencoba menangkapnya. Dimas, anakku! Teriaknya sekuat tenaga. Ibu maaf, ibu sayang kamu. Maaf karena ibu tinggalkan kamu. Balik dong nak, balik ke ibu. Suara tangisan Ibu Sri yang tulus, getaran cinta seorang ibu, ternyata memiliki kekuatan yang lebih besar dari mantra manapun. Dimas yang tadinya kosong, seolah ada getaran kecil di hatinya. Matanya berkedip, senyumnya mulai hilang. Wewe Gombel menjerit marah, jangan dengarkan mereka. Mereka berbohong. Tapi Ibu Sri terus memanggil, Dimas. Lihat ibu, ini ibu. Dimas sayang ibu kan? Perlahan, sangat perlahan. Kepala Dimas menoleh ke arah ibunya, air mata mulai menetes dari sudut matanya yang putih itu. Ibu, gumamnya pelan. Ya, itu ibu. Ayo pulang. Saat Dimas bergerak ingin turun, Wewe Gombel menjadi sangat mengamuk. Wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan, kulitnya mengelupas, menampakkan daging merah yang bergerak-gerak. Aku tidak akan melepaskannya. Dia milikku. Ia mencakar tubuhnya sendiri, darah hitam mengalir, dan ia mencoba melarikan diri, membawa Dimas masuk lebih dalam, ke dalam kegelapan hutan. Namun Kiai Slamet tidak tinggal diam. Ia melempar kain kafan yang sudah disucikan, tepat ke tubuh Wewe Gombel. Hanya Allah yang berhak mengatur hidup dan mati. Kembalilah ke tempatmu. Prak! Saat kain itu menyentuh tubuhnya, Wewe Gombel meledak dalam asap hijau pekat, menjerit panjang penuh kesakitan dan kebencian, hingga akhirnya sosok itu lenyap, tertiup angin, menyisakan hanya bau belerang yang menyengat. Dimas jatuh lemas ke tanah, namun segera ditangkap oleh Ibu Sri.
dan Bapak Joko. Mereka memeluk anak itu erat-erat, menangis bahagia karena anak mereka kembali. Meskipun Dimas berhasil diselamatkan, kejadian itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Bukan hanya pada fisik, tapi juga pada jiwa desa dan pada diri anak itu sendiri. Di tubuh Dimas ditemukan bekas-bekas cakaran halus berwarna biru kehitaman yang menyebar di punggung dan lengannya. Bekas itu tidak berdarah, tidak juga terasa sakit saat disentuh. Namun anehnya, bekas itu tidak bisa hilang, tidak bisa pudar, seolah-olah tinta itu sudah meresap sampai ke dalam tulang, sampai ke dalam jiwanya. Orang-orang tua berkata, itu adalah tanda tangan, bukti bahwa anak itu pernah menjadi miliknya, pernah menjadi bagian dari dunianya yang gelap, dan tanda itu akan selalu ada sebagai pengingat abadi. Dimas sendiri, setelah sadar, tidak lagi menjadi Dimas yang dulu. Ia menjadi sangat pendiam, bahkan lebih pendiam dari sebelumnya. Matanya yang dulu bulat dan ceria, kini seringkali tampak kosong, menatap jauh ke suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ia sering menggigil kedinginan meskipun hari sedang panas, dan ia selalu memeluk lututnya sendiri, seolah sedang mencari kehangatan yang hilang, atau mungkin seolah ia masih merindukan pelukan dingin itu. Malam-malam setelah kejadian itu, Ibu Sri tidak pernah lagi berani meninggalkan anaknya sendirian. Bahkan untuk semenit pun, ia tidur memeluk Dimas erat-erat, takut jika ia terlelap sedikit saja, anak itu akan diculik lagi, dibawa kembali ke dalam kegelapan hutan. Namun ketenangan itu hanyalah fata morgana, karena Wewe Gombel bukanlah jenis makhluk yang mudah menyerah, apalagi jika ia sudah menaruh hati pada seorang anak. Seminggu berlalu, suasana desa mulai kembali seperti biasa, namun ketakutan masih terasa tebal menguar di udara. Warga mulai memasang jimat di setiap pintu rumah, membakar kemenyan setiap petang, dan mengadakan pengajian rutin untuk memohon perlindungan. Namun semua itu seolah tidak cukup untuk menahan sesuatu yang sudah terlalu dekat. Suatu malam Dimas berteriak kaget dalam tidurnya. Jangan bawa saya pergi lagi. Ibu! Ibu Sri langsung terbangun. Ia mengguncang bahu anaknya. Dimas, nak bangun. Itu cuma mimpi, sayang. Dimas membuka matanya lebar-lebar, napasnya memburu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Bu, dia datang lagi. Bisik Dimas gemetar. Wanita itu. Dia berdiri di pojok kamar. Dia bilang aku masih anaknya. Dia bilang rumahku di sana. Di kebun aren? Hati Ibu Sri mencelos. Ia segera memeluk anaknya dan membacakan doa perlindungan sekuat tenaga. Namun di sudut ruangan yang gelap, bayang-bayang tipis seolah bergerak, dan aroma bau anyir tanah basah serta daun pisang busuk mulai tercium samar-samar. Meskipun jendela tertutup rapat, tidak hanya Dimas, ternyata warga desa lain juga mulai mengalami hal serupa. Banyak anak kecil di desa itu yang mulai menangis di malam hari, mengigau tentang seorang wanita yang datang mengajak bermain, yang menjanjikan mainan dan makanan enak. Kiai Slamet menyadari bahwa bahaya belum berlalu. Wewe Gombel mungkin telah terpukul, mungkin telah diusir, tapi amarahnya dan rasa kepemilikannya terhadap anak-anak desa itu masih ada. Dan sekarang Taina di Dananja mengincar Dimas saja. Ia mulai mengganggu seluruh desa. Sebagai bentuk balas dendam, kabar aneh di desa Karangwangi akhirnya terdengar sampai ke telinga orang-orang luar. Hingga pada suatu siang yang mendung, datanglah dua orang asing ke desa itu. Mereka bukan orang sembarangan. Yang satu adalah seorang lelaki tua, berpakaian serba hitam, wajahnya keras dan penuh wibawa. Orang memanggilnya Ki Darso. Ia dikenal sebagai seorang ahli supranatural, pencari kitir atau orang yang biasa menangkap dan mengurung makhluk halus. Bersamanya ada seorang pemuda gagah yang merupakan murid setianya bernama Bagas. Kedatangan mereka disambut oleh Kiai Slamet. Ki Darso, sapa Kiai Slamet, aku tahu kau akan datang. Angin membawa kabar bahwa kekuatan gelap di sini semakin kuat. Ki Darso mengangguk pelan, matanya yang tajam mengelilingi pemandangan desa. Aku mencium baunya dari jauh, Kiai. Baunya sangat kuat. Ini bukan sekadar hantu pengganggu. Ini adalah penunggu yang sudah berusia ratusan tahun, yang terluka dan yang sangat berbahaya. Namanya Wewe Gombel, bukan? Benar.
Jawab Kiai Slamet dengan napas berat. Dia mengincar anak-anak, terutama Dimas, anak yang pernah dia bawa. Kalau begitu, kita tidak punya banyak waktu, kata Ki Darso tegas. Makhluk ini tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia mau atau sampai ia dihancurkan selamanya. Tapi menghancurkannya tidak mudah karena ia lahir dari rasa duka cita dan kesepian yang mendalam. Malam itu rencana besar disusun. Tidak hanya doa, tapi juga upacara penangkapan yang berisiko tinggi akan dilakukan. Desa Karangwangi akan bersiap menghadapi pertempuran terakhir melawan penguasa kebun aren. Malam itu adalah malam Kliwon, malam di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis, hampir tidak terlihat. Langit gelap gulita, tidak ada satu pun bintang yang bersinar, seolah alam semesta sendiri menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Di halaman masjid desa, sebuah pendopo kecil didirikan. Di sana Dimas duduk di tengah, dikelilingi oleh Kiai Slamet, Ki Darso, dan Bagas. Warga desa berdiri melingkar jauh di luar, memegang obor, dan membaca doa bersama-sama, menciptakan benteng energi spiritual. Anakku, kata Ki Darso lembut kepada Dimas, jangan takut. Apapun yang kau lihat atau dengar, tetap pegang tangan ibumu, dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang, mengerti? Dimas mengangguk kecil, wajahnya pucat pasi. Tepat saat jam menunjukkan pukul 12 malam, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah kebun aren. Daun-daun berterbangan, api obor bergoyang liar, membesar lalu mengecil seolah akan mati. Suara desisan panjang terdengar, lalu diikuti oleh suara tangisan wanita yang sangat pilu. Suara itu datang dari segala arah, dari atas, dari bawah, dari dalam tanah. Kenapa kalian memisahkan aku dengan anakku? Suara itu berubah menjadi geraman marah. Dia milikku, Dimas anakku, kembalikan dia padaku. Tiba-tiba, tanah di sekitar pendopo bergetar hebat, dan dari tanah itu mulai muncul tangan-tangan hitam panjang yang menjulur keluar, mencoba meraih kaki Dimas, mencoba menariknya masuk ke dalam bumi. Segera dia datang. Teriak Ki Darso, ia segera mengayunkan tongkat kayu besi yang dipegangnya, membenturkannya ke tanah. Dag! Getaran dahsyat terjadi, membuat tangan-tangan itu menyusut kembali ke dalam tanah. Namun di tengah lingkaran cahaya obor, sebuah sosok besar perlahan muncul dari kabut hitam yang tiba-tiba turun. Itu adalah Wewe Gombel, tapi kali ini ia tidak menerbang menjadi wanita tua yang menyedihkan. Ia menampakkan wujud aslinya yang begitu mengerikan hingga membuat beberapa warga pingsan melihatnya. Tubuhnya sangat tinggi, melebihi pohon aren. Kulitnya hijau kehitaman dan tampak licin berlendir. Rambutnya bukan lagi rambut manusia, melainkan seperti ular-ular kecil yang bergerak-gerak memenuhi kepalanya. Matanya menyala merah membara dan mulutnya terbelah sampai ke telinga, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berderet rapi. Aku adalah ratu di sini. Suaranya menggelegar memecah langit. Aku yang menjaga anak-anak yang dibuang. Aku yang memberi makan mereka yang lapar. Kalian manusia kepala batu, kalian tidak tahu bersyukur. Wewe Gombel mengangkat tangannya yang panjang, dan tiba-tiba angin menjadi badai. Atap-atap rumah warga terbang terbawa angin. Orang-orang terhuyung-huyung, kesulitan berdiri. Ambil mereka, hancurkan desa ini, teriaknya. Ribuan makhluk kecil berbulu hitam, mungkin jelmaan burung atau kelelawar, berdatangan dari hutan menyerang warga, mencakar dan menggigit. Kekacauan terjadi, teriakan ketakutan memenuhi udara. Bagas mengeluarkan keris pusakanya, ia melompat lincah, menangkis serangan makhluk-makhluk itu, sementara Kiai Slamet dan Ki Darso tetap bertahan di tengah, melantunkan mantra dan doa yang sangat kuat untuk menahan serangan Wewe Gombel. Pertarungan itu tidak seimbang. Kekuatan Wewe Gombel terlalu besar. Ia didukung oleh ratusan tahun pengalaman dan rasa sakit hati yang menumpuk. Perlahan tapi pasti, benteng pertahanan manusia mulai jebol. Ki Darso mulai mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Tubuhnya terlempar ke belakang oleh gelombang energi hitam yang dilontarkan oleh hantu itu. Kiai, kita tidak bisa mengalahkannya dengan kekerasan. Teriak Ki Darso tertahan.
Dia terlalu kuat. Dia lahir dari cinta yang terdistorsi. Kiai Slamet berpikir cepat. Matanya menatap Wewe Gombel yang sedang mengamuk. Dia marah karena dia merasa anak-anak lebih bahagia bersamanya. Karena dia merasa hanya dia yang peduli. Tiba-tiba Ibu Sri maju ke depan. Meski gemetar ketakutan, ia berdiri di hadapan raksasa mengerikan itu. "Kakak!" teriak Ibu Sri memanggil dengan sebutan yang tak disangka-sangka. "Kakak! Aku tahu kakak juga sakit hati. Aku tahu kakak juga pernah menjadi ibu yang kehilangan anaknya." Wewe Gombel berhenti mengamuk, matanya yang merah menatap tajam ke arah Ibu Sri. "Kakak mencintai anak-anak itu karena kakak tidak ingin mereka merasakan apa yang kakak rasakan dulu, bukan?" Lanjut Ibu Sri, suaranya pecah. "Tapi cara kakak salah. Mereka butuh ibu duniawinya. Mereka butuh hidup sebenarnya." Suasana menjadi hening seketika. Wewe Gombel tampak terguncang. Tubuh raksasanya mulai mengecil perlahan, kembali menjadi sosok wanita tua yang kurus dan lusuh. Matanya yang merah mulai berair, meneteskan air mata berwarna hitam pekat. Kau mengerti," gumamnya pelan. Suaranya kembali lemah dan sedih. "Mereka mengambil anakku. Mereka membunuh bayiku. Aku hanya ingin memeluk. Aku hanya ingin merawat." Melihat sosok itu mulai luluh, Kiai Slamet maju mendekat dengan wajah penuh welas asih. "Kami tahu penderitaanmu, Mbak Yu, tapi dunia ini sudah berbeda. Anak-anak itu tetap butuh orang tuanya, butuh tumbuh besar, dan kelak meninggal dunia dengan wajar. Jika kau paksa membawa mereka, jiwa mereka akan tersiksa selamanya. Biarkan kami yang mengurus mereka di dunia, dan engkau tenanglah di alam sana. Kami akan mendoakanmu setiap hari, agar kau bisa terbebas dari belenggu rasa sakit ini," tambah Kiai Slamet. Wewe Gombel menangis, tangisan yang sangat panjang, tangisan yang melepaskan semua beban ratusan tahun. Ia menatap Dimas, anak yang paling ia sayangi. Dimas, yang entah kenapa mendapatkan keberanian, perlahan mendekat ke arah wanita tua itu. "Terima kasih. Sudah menyayangiku," kata Dimas polos. "Tapi aku harus pulang sama ibu ya. Nanti kalau aku besar, aku akan main ke sini lagi." Senyum tipis, senyum yang tulus dan tidak menyeramkan, terukir di wajah Wewe Gombel. Ia mengulurkan tangannya yang keriput dan panjang, menyentuh pipi Dimas sekali saja, sangat lembut, seolah menyentuh porselen yang rapuh. "Pergilah, anakku yang baik, jadilah anak yang berbakti. Jangan pernah melupakan orang tuamu," bisiknya. Perlahan sosok itu mulai memudar, menjadi kabut putih yang tipis, lalu terbawa angin menuju ke arah kebun aren, meninggalkan aroma bunga melati yang harum, menggantikan bau anyir yang selama ini ada. Badai reda, langit mulai cerah, dan sinar bulan kembali menampakkan diri dengan lembut. Sejak malam itu, gangguan-gangguan aneh di desa Karangwangi berhenti total. Anak-anak bisa tidur nyenyak, dan kehidupan kembali berjalan normal. Namun ada perubahan besar pada warga desa. Mereka menjadi lebih peduli, lebih menyayangi anak-anak mereka, tidak pernah membiarkan anak merasa kesepian atau tidak diinginkan. Mereka belajar bahwa keteledoran dan ketidakpedulian adalah pintu terbuka lebar bagi kejahatan untuk masuk. Dimas tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Bekas cakaran di tubuhnya perlahan memudar, namun tidak pernah hilang sepenuhnya, menjadi kenangan abadi baginya. Namun orang tua desa masih selalu berpesan pada anak cucunya, "Jika kalian merasa sedih, jika kalian merasa tidak ada yang sayang, dan kalian mendengar suara wanita memanggil dari kebun aren, ingatlah ada sosok yang selalu mengawasi, yang selalu siap memberikan pelukan. Tapi ingat juga bahwa pelukan itu hangat untuk sesaat, namun dingin untuk selamanya." Desa Karangwangi kembali sunyi, namun sunyi itu kini terasa damai. Hutan aren tetap berdiri kokoh. Angin masih berdesir memainkan daun-daunnya, menciptakan suara bisikan-bisikan halus, seolah sebuah lagu pengantar tidur yang dinyanyikan oleh seorang ibu yang kehilangan anaknya untuk selama-lamanya.